mulai penasaran AI. Nah, dari situ gue ngelihat negara lain tuh, terutama yang maju-maju AI-nya kayak US sama China. China deh, China kok bisa kayak gitu banget di mata kita, karena tuh kayak apa ya, kayak ngikutin doang gitu kan, kayak Mhm. ngejiplak Amerika atau ngejiplak barang yang ada cuman di copy yang banyak terus diimitasi, terus AI ini ngelawan sih Dari dari Cina ya? Cinanya, lumayan sangat ngelawan. Habis itu stumble ke artikel yang semalam sebelum tidur gue baca. Bacanya Palingan gue tuh mau pakai sharing. Enggak. Coba ya gue share ya. Gue nggak tahu nemu di mana. Pokoknya tiba-tiba, nah gue yo, share screen ya. Gue share oke. screen. Ini yang gue baca semalam karena gue merasa penasaran gimana sih, kenapa sih Cina itu AI-nya kayak maju banget. Si si Nathan Lambert ini dia dia ke Cina gitu. Mmm. Terus di Cina Dia itu dia ini dia siapa, Cil? Dia research Nathan Lambert kayak researcher gitu. Kita search aja tuh Nathan Lambert. oh, suka ngomongin Machine AI learning lah dia. researcher, Oh, is the post training lead at the Allen Institute Alien for Institute. AI. Yoi itu, Kayak California Bix-nya Berkeley. California kali ya? Yoi. Nah, ini dia nih Mirip lah. machine learning. Nah, dia ke Ya. Cina, ke Mmm. ZAI. Nih, dia he went to all of ZAI, Moonshot AI, Tsinghua Moonshot AI. University, Meituan, Xiaomi, and Mmm. nah dia dia ke Cina, dia interview, terus ngelihat gimana sih culture culture perbedaan culture AI AI-nya. di Cina versus Mmm. di Amerika. US ya? Mhm. Yang gua summary yang dari sini, tapi nanti kayaknya kita mending eee, mungkin kita belajar bareng aja. Mhm. Jadi Minta minta quote lah, komersil Cina tuh enggak kan, research karena ya? kan dia banyak banyak open source kan. Terus culture-nya beda, orang Amerika itu kayak lebih, mmm, proaktif, artinya, "Oh gue ada ide baru," ngomong dia, "Gue ada ide baru, gue mau bikin ini," ada kayak mau tampil. Nah, orang China itu karena structure dari Tampil. dulunya itu top down yang, nurut Mmm. bos. Nah, Mmm. dia jadi ya nggak, jadi memang lebih kayak ikutin Mmm. kata Arahan. atas lah, heeh. Nah, ini kalau Oh, kita great fast summarize, followers ya dibilang. betul. Nah, ini Chinese labs are actually great fast followers. Jadi banyak banget yang kontributor yang emang suka AI, yang to Mmm. do unglamorous work, sama lebih dikit political fight sama antara company di sana. Kalau di Mmm. US kan lu si Rebutan. Anthropic kayaknya sama OpenAI, wah, terus kayak jelek satu sama lain, kayak pengen Mmm. menang gitu. Nah, bedanya kalau di China itu researchernya humble, direct, sama fokus purely on building. Jadi Ya dia ya nggak ya. terlalu peduli yang kayak ekonomik angle-nya yang Bisnisnya ya. gitu-gitu. Ya Yoi. ya. Tapi tetap aja yang sama itu adalah bajak-bajakan. Jadi tetap aja lu kalau researcher Mmm. bagus di Rebutan. ByteDance, lu bakal dibajak, dibayar mahal. Ya Tapi ya 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 bedanya ya. di China tuh kayak memang lebih kolaboratif. Kalau di Amerika kan kayak tribal banget, kayak gua Anthropic, eh eh, Keras lah ininya OpenAI, ya. dan katanya semuanya di sana respect banget sama sama DeepSeek, Oh, kayak as a technical taste leader. Jadi, ya. nah ini yang menarik nih. Tapi walaupun banyak banyak AI di sana kayak ada Kimi lah dan lain-lain kan. Most Chinese developers cloud build. Jadi Walaupun walaupun di-ban ya. walaupun di ban dan semuanya masih ini pakai Kimi dan lain-lain, ternyata banyak banget yang pakai cloud code. Gokil. Ya Jadi ya ya. emang cloud Paling gokil lah bagus lah berarti buat untuk, jadi pakai. bener, Cuman bisa aja dong. bener, bener, bener. Nah, itu jadi karena fokus gue, mungkin ya Cina bisa, dan sangat open source kan culture-nya, mungkin ya bisa ini, bisa
ngalahin Amerika juga. Tapi Codex nggak banyak dipakai tuh katanya, barely mention. Dibenci ya, Codex. Nah, terus government help itu ada, jadi memang disupport sama government lah kalau di sana kan. Nah, sama Nvidia chipnya itu tetap Iya. gold standard di sana. Jadi kalau lu nonton podcastnya si Jensen Huang sama Hmm. Dwarkesh dulu yang Yoi, kemarin tuh, yoi. yang lumayan heboh sih si Jensen Huang. Hmm. Mau jualan kan. Padahal nggak boleh kan. Itu tuh di embargo kan, nggak boleh jualan langsung ya nggak sih? Dibatas, dibatas. Jadi dia Dibatasin ya, oh di bukan nggak di boleh ya. China dapat nggak yang latest teknologi. Hmm, hmm. Bro, I live in Indonesia. I build big big Bro, AI Indonesia. I want Indonesia AI seen to be like China. Tell me how how. can I go to China? Kan makanya dulu dibilang tuntutlah ke ilmu China, ke negeri China kan. Iya, belajarlah sampai ke negeri China. Nah, gue penasaran. Kita belajar bareng aja. Siapa tahu Indonesia bisa bisa buildernya bisa banyak kayak Indonesia, kayak Ngambil China, ngambil dari China. berawal dari Big AI community. Lama-lama bikin lab kan, bisa lah kita bikin AI lab. Nah, dan tahu nggak kenapa mereka itu yang di Cina kayak Xiaomi lah, ya ByteDance lah, mereka bikin model sendiri. Hmm, Lu tahu nggak kenapa nggak pakai yang ada gitu? Tapi memang mereka kayak pengen semua produknya itu milik dia. Jadi sampai hmm, modelnya itu pengen jadi punyanya dia. ya. Jadi mereka bikin model sendiri. Nih bro, real talk. Indonesia isn't going to be China. STEM. Ya, itu benar lah. Kita orangnya. Tapi itu yang penting tuh, Cil. Ada dua kan. Satu, STEM. STEM itu kan science. Sekarang Hmm. aja, ya kebanyakan orang maunya apa sih? Belajar ekonomi dan lain-lain kan. Sama ya itu. Akses GPU. Akses GPU. Oh, tau gak ini, by the way, akses GPU yang gue baru baca di X. Yang paling gede itu sekarang salah satu Malaysia loh. Malaysia banyak banget beli beli GPU Nvidia. Oh ya, Dia mau jadi gokil bikin ya. data center gitu. Mau jadi paling gede di Asia. Tuh caranya nih kalau gue jadi kerja jadi Prabowo nih, Oh, anjir. force big Indonesian companies to build, not buy. Susah sih. Tapi kalau menurut gue harus market. Gue sih believe in market forces ya. Susah banget kalau disuruh ya nggak sih? Susah. The article Kirain said is Meituan and Xiaomi building their own LLM because they want to own the stack. Nah ini yang tadi gue bilang nih, dia bikin karena dia mau own the stack. Indonesia nih Goto, Telkom, Mandiri, Astra, Sinarmas, sekarang mereka buying Buying. gitu. Iya. Oh, okay. Bahasa is the mode plug into universities. ITB, Stop UI, the Telkom, Indonesian ML people end up enak at at si itu Shopee ya. ya si Iya. Ini orang-orang kita ini pada pergi. tapi ini kemarin gue tanya juga kan. Gue lama bikin build di Jerman lah. Orang kan bilang apa sih Hmm. sekarang itu kabur kabur dulu. Apa tau gak sih lo? Kabur aja Kabur dulu. dulu. Ya, kabur aja dulu Kabur. kan. Iya, Ini iya. benar banget menurut gue Thailand. Padahal kalau menurut gue ya harusnya itu the window opportunity ya sekarang ini justru ada balik aja dulu. Ya, I mean, Wih, you don't need to be here. gokil, Maksud gue adalah justru ada gokil, opportunity yang gak kecil dibanding lo kayak di US, di China udah crowded banget pace gokil, AI-nya. gokil. Iya Wih, kan? guys, keren guys. Itu Ajus udah lama di Jerman, malah balik aja dulu dia, ya Itu kan? tuh Bix aja dulu. Ya setahun 2 tahun. Kalau abis itu ya abis itu pasti ada Bener-bener. company gede-gede lagi nanti. That's for sure lah. Orang di sini banyak yang mau pergi sih, karena kan pada kayak oh nggak happy lah negaranya ini korupsi, ada masa depan, bla bla bla. Cuman lu mungkin ngelihat angle-nya itu jadi opportunity. Iya dong, ini dong. Kan lo dulu juga nge-share buku gua sih itu Cil. Si siapa namanya Almanak? Pur Eh, Pur Charlie's Almanak. Ingat nggak lo? ya, Si siapa namanya Charlie? Charlie Munger, Warren Buffett. Kan dia bilang tuh Cil, intinya adalah market or any situation if everyone is greedy, be Hmm, afraid. If everyone is afraid, be greedy. Ya kan? Itu yoi. mental modelnya bisa lo pakai lah ke semua hal lah. Yoi, benar, benar, setuju, Iya setuju. kan? Ya, berarti kita bigs lah. Nah ini yang gua, jadi mudah-mudahan arah kita nih udah bener nih untuk bahas AI dan
segala macam lah ya, Yoi. untuk ini itu untuk Mentok-mentok kalau nggak jadi-jadi ke Cina aja. yoi, sekolah ya. Nah, paling itu sih, itu yang semalam gua baca, sambil tidur dan gua mikir gimana sih, ini gua kirim ke Kindle. Biasanya gua kalau mau tidur ada artikel yang menarik, cuman gua nggak mau dari HP, Oh, gua taruh langsung ke ya. Kindle biar biar gelap, nggak terang dan nggak ada distraction, baru gua Keren, baca keren, keren. baru gua baca. Harus harus diikutin tuh. Benar, benar, benar. Oke, oke, oke. Terus gimana? Next lu ada Ini mau ini di ini mungkin relate kali ya. Gue mau share kali, Cil. Tadi ngomongnya apalagi AI di Indonesia ya. hmm, Menurut gua orang udah banyak banget yang ngomongin AI, emang pingin, apalagi yang udah kerja di komputer atau pakai komputer ya kan. Cuman ini yang gue lihat sih, nggak cuman dari luar tapi dari dalam, di teman-teman kita di community, dari YouTube kita dan lain, itu adalah the biggest challenge ya, cost. Nah ini sekarang bener, gue sering di Singapura. Singapura itu adalah tertinggi di dunia pemakai cloud. Karena gokil ya. kenapa? Gokil loh, gimana? Misalnya kalau itu di endorse, tapi lo juga mikir 20 USD, mereka currency-nya kuat tuh, kayak 20 USD itu apa sih dipikirnya? Oh, gue cuma beli chicken rice Kayak gitu. 20.000 rupiah lah, 50.000 deh, Iya, ya kan? iya. Dia mikirnya tuh kayak, ah gue makan juga habis tuh 15-20 dolar sama aja kan. Cuman ini Iya, sayangnya kalau ke Indonesia nih, itu kayak 20 dolar ya. Ya gede sorry to say, buat ini sayang banget, kayak aduh gue masih bisa pakai beli yang lain ya kan. Harganya yang banget masih masih banget. mahal. tiga Ini ratus lima puluh ribu lebih iya, malah sekarang. jadi sayang banget, itu jadi kayak orang jadi nggak jadi pakai gara-gara itu. Apa sih alternatif nih, gue liat ini banyak yang nanya kan. So I think we also need to be smart, nggak cuman jadi Hmm, nggak jadi pakai AI atau nggak jadi pakai sistem kayak cloud kan. Nih, atau ada frontier model. yoi, ini aja nih gue liatin nih di YouTube kita nih, Cil. Ada yang nanya kan, itu dong alternatif kayak cloud work atau cloud code yang lebih murah. 20 dolar tuh mahal, gimana cara? Nah, Mhm, kita mhm, ada banyak nih banget. salah satu solusinya nih dari teman kita juga, yaitu namanya Mhm, adalah pakai open code. open code. Open code, banyak banget yang open kan. Iya. Jadi intinya dia itu again open source. Kalau yang nggak biasa dengan open source artinya gratis ya kan. Kalau Indonesia Yoi, suka lah kalau yang namanya gratisan. yoi Jadi dong. OpenAI nggak gratis by the way, namanya doang open tapi dia close sebenarnya. Itu yang Elon Musk bilang kan. Iya, yang berantem kan, Yoi. yang sampai Ini nih, lawsuit kan. open source AI coding agent. Jadi gimana maksudnya? Jadi gampang banget, siapapun masuk ke sini ya. Lu tinggal download, nanti di dalamnya ini lu Hmm, bisa pakai free model. Contohnya tuh model kayak hmm, tadi, DeepSeek, mau model mhm, Gemini, itu udah dipakai, Cil. mhm, Gampang banget. gokil. Nggak perlu ngapa-ngapain. Apa namanya? Lu Tinggal mau copy install paste aja gimana? tuh. Copy paste atau yang nggak biasa ya, tinggal download. Nih misalnya lu pakai Mac, tinggal kayak Gokil. gini. Kemana ya? Kemana banyak Tuh. orang ini. Nah, Oh, gitu. DeepSeek gitu jadi bisa ya? bisa Ini DeepSeek dan jadi lain-lain. cloud code, jadi kayak cloud code tapi gratis gitu kan? Kayak kayak kelapor, lo lihat nih itu, what is open code kan, dia itu bisa bikin lo help Oh write and iya, run kayak cloud code. code. Persis persis, cuman intinya lo gratis, lo bisa pakai model apa aja. Terus tadi itu ada model yang gratis. Itu Gokil kan? Zen kalau di atas, Aman. nah itu Zen tuh. Oh Oh ini itu modelnya. reliable, model, dia optimize. Jadi dia udah ngasih Oh lo, yang gua ngerti ya, of course dia ada bisnis juga, kalau lo bayar, itu kayak, oh lo mau pakai coding, kayak open router sih, lo mau ngerjain apa, iya, kayaknya apa, pakai mau model ini apa gitu kan? pakai Oke apa. oke oke. Dan Menarik yang gue menarik. lagi mau pelajari, gue belum pernah nih by the way, itu si teman kita itu juga ngajarin yang ini, Ci. Oh My Open Agent. Belum Oh belum pernah my gue coba opening. sih, Oh My. Tapi intinya itu katanya, ini ya, lo bisa install buat si open code lo. Nanti lo Heeh, bisa bikin agent yang berbeda-beda. Gue baru baca doang sih documentation-nya, kayak gini nih, misalnya lo oke. tinggal ketik-ketik doang, gue mau launch apa gitu. Ntar dia udah Hmm, ngerti nih entar dibikinin agent-nya. agent. Bener. Itu Nih ada, Siti. bener. Jadi dia ada beda-beda orkestrator namanya Sisyphus. Keren-keren yang namanya, udah ada Sisyphus. Contohnya Iya, Prometheus, dia udah ngeplan. Nanti dia bikin si Atlas itu eksekutor, dan Hephaestus macam-macam deh. Jadi banyak triknya gratis. dia ya. AI itu
Kita bikin AI Indonesia namanya nama-nama apa, Jawa-Jawa itu kan biasanya. Nama-nama Raja Wali Raja Wali. Itu ini sih itu emang gue yang cuma gue mau lihat share ini. emang make sense sih, tapi di Indonesia kita nggak bisa kayak semuanya subscribe Nggak bisa. $20 US untuk, eee, Boncos. Cloud Pro ya, Cloud Pro atau ChatGPT. Makanya pasti di sini yang akan laku banyak open model gitu Pasti ya. ya inilah tinggal tinggal dicoba lah, makanya kalau di Bigs community kita gue yakin makin lama kan sekarang gratis nih, tapi makin lama makin AI itu makin murah. Ini gue pernah Mhm. nge-post juga, Cil, gue kesel waktu itu pas gue baca di X banyak ngomongin ya di Asia itu cuman Singapura, yang lainnya nggak bisa ini itu, di Indonesia nggak ada. Makanya gue bilang ini nih, di X gue nih, gue bilang terus nih, the biggest hurdle to AI adoption di Indo itu cost. Cost. Tapi once it get much cheaper, netizen-netizen kita yang suka iseng dan Mmm, aneh-aneh itu will be mmm. AI natives, mark my word. Gue juga percaya sih, gue percaya gue percaya. Gue belum lihat X lu, kok Yoi. nggak muncul sih X lu di feed gue? Iya kayaknya gue udah lama nggak nge-post, Keren gitu kali keren keren jadinya. keren. Yoi. Oke X, oke. Yo, oke, kalau gitu Biks berikutnya kita akan lebih teknikal dan lebih detail, ngasih-ngasih contoh lagi, oke? see you, dicoba-coba guys, kita akan dapatkan Oke AI guys, murah yang pintar. Good night oke. or good Selamat morning. malam. Yo yo yo. Selamat beraktivitas, see you. See you.